Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertemuan kali ini kita akan belajar kompetensi dasar teknik pengambilan gambar dengan teknik blurring. Sebelumnya, ada yang tahu apa itu blurring? Oke, nanti kita akan bahas ya. Di sini pada pertemuan kali ini memiliki tujuan pembelajar. Yang pertama, memahami konsep dasar blurring dalam fotografi. 2. Mengetahui jenis-jenis teknik blurring. Yang ketiga, menerapkan teknik blurring dalam pengambilan gambar. Dan yang terakhir, mengevaluasi hasil foto dengan teknik blurring seperti keperluan desain, komunikasi, dan visual. Terdapat juga indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, memahami jenis-jenis teknik blurring. Mampu mengoperasikan kamera dengan setting yang tepat untuk menghasilkan foto dengan efek blur. Dan mampu menghasilkan karya foto yang memanfaatkan teknik blur secara kreatif. Nah, mungkin di sini ada yang sudah tahu apa itu teknik blurring? Ya, blurring adalah teknik yang digunakan dalam fotografi untuk mengaburkan bagian tertentu dalam gambar, menciptakan perbedaan fokus antara objek utama dan latar belakang. Teknik ini sering digunakan untuk menonjolkan subjek, menambah kesan gerak motion blur, atau menciptakan efek dramatis dalam gambar. Selanjutnya, jenis-jenis teknik blurring. Terdapat 4 jenis-jenis dari teknik blurring. Yang pertama ada motion blur atau gerakan yang blur. Teknik ini digunakan untuk menangkap gerakan subjek dengan mengaburkan gerakan tersebut, seperti orang yang berlari atau mobil yang melaju cepat. Dan yang kedua ada depth of field atau bokeh. Mungkin ini yang paling sering kita dengar ya. Menggunakan kedalaman bidang untuk mengaburkan latar belakang atau foreground, sehingga subjek terlihat lebih menonjol. Dan ketiga, zoom blur. Efek ini dibuat dengan memutar zoom lensa selama exposure, menciptakan garis-garis blur yang memancar dari pusat gambar. Dan yang terakhir ada panning blur. Teknik ini melibatkan mengikuti gerakan subjek dengan kamera saat pengambilan gambar, sehingga subjek terlihat tajam sementara latar belakang menjadi buram. Dan tadi jenis-jenis dari teknik blurring. Selanjutnya ada langkah-langkah pengambilan dengan teknik blurring. Yang pertama, persiapkan kamera terbaik kalian. Pilih manual atau shutter priority pada kamera. Sesuaikan shutter speed untuk menciptakan efek blur yang diinginkan. Sesuaikan ISO dan aperture sesuai kondisi cahaya yang ada pada saat mengambil gambar. Yang kedua, memilih subjek dan komposisi. Pilih subjek bergerak atau belakang yang sesuai dengan efek blur yang diinginkan. Pastikan komposisi gambar tetap seimbang dengan subjek yang jelas meski latar belakang menjadi blur. Yang ketiga, pengambilan gambar. Gunakan alat bantu seperti tripod untuk stabilitas kamera, terutama untuk saat menggunakan shutter speed yang rendah. Ambil gambar dengan variasi pengaturan untuk menemukan hasil yang terbaik. Dan yang terakhir, mengevaluasi hasil. Cek hasil gambar apakah blur terjadi sesuai tujuan atau tidak. Sesuaikan kembali dengan pengaturan jika perlu untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal. Selanjutnya ada penilaian. Kriteria penilaian. Kreativitas penggunaan teknik blurring. Selanjutnya ketepatan pengaturan kamera, kualitas komposisi dan cahayaan foto, pemahaman dan penjelasan teknik yang digunakan.
Oke, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Dalam pembelajaran ini, teknik blurring membantu siswa dalam menciptakan karya visual yang dramatis dan menonjol. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Dalam pembelajaran ini, teknik blurring dapat membantu kalian dalam menciptakan karya visual yang dramatis dan menonjolkan subjek dengan cara kreatif. Pemahaman tentang pengaturan kamera dan komposisi adalah kunci untuk menghasilkan efek blur yang berkualitas. Selanjutnya, di sini terdapat praktik dan tugas untuk kalian belajar. Untuk latihannya, ambil foto menggunakan 3 jenis teknik blurring. Yang pertama motion blur, depth of field, dan zoom blur. Untuk ketentuannya, foto harus menunjukkan efek blur yang jelas dan memiliki komposisi yang baik. Setiap siswa diminta untuk memilih satu gambar terbaik dari setiap teknik untuk dibahas di kelas pada pertemuan berikutnya. Dan tugasnya, kalian saya minta untuk membuat portofolio yang membuat 5 hasil foto dengan teknik blurring yang berbeda. Setiap foto harus disertai penjelasan mengenai teknik yang digunakan dengan pengaturan kamera. Warahmatullahi wabarakatuh.